Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya selaku Ketua Program Teknik Ketenagalistrikan SMK Negeri 2 Purwokerto akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan masa pengenalan lingkungan sekolah, utamanya di Teknik Ketenagalistrikan SMK Negeri 2 Purwokerto. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai agenda pengenalan Teknik Ketenagalistrikan SMK Negeri 2 Purwokerto pada kesempatan MPLS kali ini. Untuk yang pertama, kita akan mengenalkan bagaimana profil teknik instalasi tenaga listrik. Kemudian yang kedua adalah profil dari lulusan teknik instalasi tenaga listrik. Untuk yang ketiga, kita akan menyampaikan terkait dengan profil teknik otomasi industri, dan yang berikutnya adalah bagaimana profil lulusan untuk teknik otomasi industri. Oke, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu teknik instalasi tenaga listrik. Nah, teknik instalasi tenaga listrik ini nanti kalian akan menjadi seorang teknisi menjadi seorang teknisi tenaga listrik, di mana teknik instalasi tenaga listrik ini mempunyai beberapa klaster kompetensi. Artinya nanti pada saatnya kalian masuk pada paket kalian atau kompetensi kalian teknik instalasi tenaga listrik, kalian akan menyumpai beberapa klaster kompetensi yang harus kalian selesaikan selama 3 tahun belajar di SMK Negeri 2 Purwokerto di kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik. Klaster yang pertama yaitu klaster instalasi penerangan satu fase. Nah, di sini kalian akan dituntut untuk dapat memasang, mengoperasikan, memelihara, dan memperbaiki instalasi listrik bangunan sederhana. Ini untuk klaster yang pertama, yaitu klaster instalasi penerangan satu fase. Kemudian klaster yang kedua adalah klaster instalasi penerangan tiga fase. Nah, di sini nanti selama 3 tahun ke depan, kalian ini akan dituntut untuk dapat memasang, dapat mengoperasikan, memelihara, dan memperbaiki instalasi listrik bangunan gedung. Nah, ini adalah klaster instalasi penerangan tiga fase. Kemudian yang ketiga, ini adalah klaster instalasi tenaga tiga fase. Nah, klaster instalasi tenaga fase ini akan menjadikan kalian itu dapat memasang, dapat mengoperasikan, memelihara, dan memperbaiki instalasi listrik AC, lift, eskalator, dan konveyor. Ini klaster yang ketiga. Kemudian klaster yang keempat yaitu klaster instalasi kontrol berbasis PLC. Nah, di dalam klaster ini kalian selama 3 tahun ke depan ini akan dituntut untuk dapat memasang instalasi dan mengoperasikan programmable logic control. PLC ini adalah sebuah kontrol yang dapat diprogram, yang sekarang dewasa ini banyak digunakan atau diaplikasikan pada industri manufaktur yang menggunakan sistem otomasi dalam proses produksinya. Ini adalah klaster-klaster kompetensi yang ada di dalam teknik instalasi tenaga listrik. Nah, dari klaster-klaster tersebut, kalian nanti kalau sudah mempelajari dengan baik dan menuntaskan keempat klaster itu, arahnya nanti kalian ini akan menjadi seorang teknisi teknik listrik ya. Nah, teknisi teknik listrik ini adalah satu jabatan pekerjaan dalam sebuah klasifikasi jabatan pekerjaan di Indonesia yang dirilis atau yang dikeluarkan oleh Badan atau Biro Pusat Statistik. Nah, di dalam teknisi teknik listrik ini, apa yang bisa kalian lakukan, apa yang bisa kalian masuki dunia kerja tersebut untuk teknisi teknik listrik? Yang pertama ini adalah sebagai teknisi teknik transmisi tenaga listrik. Nah, sebagai teknisi teknik transmisi tenaga listrik, kalian dapat menjadi seorang karyawan atau pekerja misalkan di PT PLN Persero. Kemudian pada unit-unit pembangkit tenaga listrik atau independent producer atau pembangkit independen yang sekarang banyak bertebaran di negara kita. Ini adalah salah satu bidang pekerjaan yang bisa kalian masuki sebagai seorang teknisi listrik, di mana bidang kerjanya adalah teknisi teknik transmisi tenaga listrik. Kemudian yang kedua, sebagai seorang teknisi teknik listrik,
kalian dapat menjadi seorang operator ya, sebagai operator mesin produksi tenaga listrik. Nah, sebagai operator mesin produksi, kalian dapat menjadi seorang karyawan atau seorang pekerja di sebuah industri manufaktur seperti diantaranya adalah PT Astra Group, PT Denso, PT Multistrada, atau industri manufaktur yang lain yang memanfaatkan tenaga listrik sebagai tenaga utama dalam proses mesin produksinya atau dalam proses produksinya. Nah, di sini kalian dapat menjadi seorang operator mesin produksi. Kemudian yang ketiga, sebagai teknisi teknik listrik, kalian dapat menjadi seorang mekanik listrik. Ya, mekanik listrik ini banyak bertebaran lingkup pekerjaannya atau bidang kerjanya di beberapa biro teknik listrik. Ya, biro teknik listrik ini adalah sebuah institusi yang dilisensi oleh PLN yang dapat melayani pemasangan instalasi tenaga listrik baik di rumah sederhana maupun di instalasi gedung atau bangunan bertingkat. Kemudian sebagai seorang mekanik listrik, kalian juga dapat bekerja atau dapat menjadi seorang pekerja di layanan gangguan PLN, di mana PLN ini menjadikan layanan gangguan yang kemudian dipihak ketigakan kepada sebuah institusi yang ditunjuk oleh PLN untuk melayani layanan gangguan kaitannya dengan pelanggan PLN. Kemudian sebagai teknisi teknik listrik, kalian juga dapat menjadi seorang teknisi teknik elektronik. Nah, sebagai seorang teknisi teknik elektronik ini, kalian dapat bisa atau melakukan kegiatan wirausaha mandiri, bidang layanan jasa, perbaikan peralatan listrik. Karena nantinya kalian untuk dapat menjadi seorang teknisi teknik elektronik ini, kalian juga akan mendapatkan materi pelajaran terkaitan dengan perbaikan peralatan-peralatan listrik. Ini kira-kira beberapa bidang pekerjaan dari seorang teknisi teknik listrik yang dapat ditekuni atau dapat dimasuki oleh seorang teknik listrik. Beberapa bidang kerja itu diantaranya ada sebagai seorang teknisi teknik transmisi tenaga listrik, sebagai operator mesin produksi, sebagai seorang mekanik listrik, atau sebagai teknisi teknik elektronik. Ini bidang pekerjaan yang kira-kira nanti bisa kalian masuki setelah kalian menyelesaikan studi atau belajar di teknik instalasi tenaga listrik, dan kalian akan menyandang sebagai seorang teknisi teknik listrik dengan kualifikasi KKNI level 2 untuk teknik instalasi tenaga listrik. Kemudian yang berikutnya adalah teknik otomasi industri. Nah, teknik otomasi industri ini adalah satu paket atau satu kompetensi keahlian yang juga ada di dalam program keahlian teknik ketenaga listrikan. Nah, teknik otomasi industri ini mempunyai beberapa klaster kompetensi ya. Jadi nanti kalian yang nantinya akan menjadi siswa atau peserta didik di kompetensi keahlian teknik otomasi industri, kalian akan belajar selama 4 tahun dan akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, ini adalah klaster kompetensi pada pengoperasian dan pemeliharaan peralatan dan sistem kelistrikan. Kemudian yang kedua adalah klaster pengoperasian dan pemeliharaan peralatan dan sistem pneumatik. Kemudian yang ketiga, ini adalah klaster pengoperasian dan perawatan peralatan dan sistem elektronik. Di dalam teknik otomasi industri ini memang hanya akan ada 3 klaster ya, ada 3 klaster kompetensi. Walaupun sebetulnya kualifikasi lulusannya ini nanti adalah kualifikasi level 3 pada bidang KKNI teknik otomasi industri. Jadi hanya ada 3 klaster yang nanti harus kalian selesaikan ya di dalam kalian belajar selama 4 tahun di teknik otomasi industri. Nah, dari 3 klaster ini nanti ada beberapa ruang lingkup jabatan pekerjaan pada bidang otomasi industri. Yang pertama ini adalah bidang pekerjaan yang mana
lulusan atau alumni dari teknik otomasi industri ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah sistem robotik. Ya, menyelesaikan masalah sistem robotik. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Ini adalah menggunakan pengetahuan tentang mikroprosesor, kemudian pengendali yang dapat diprogram, elektronik, kemudian analisis rangkaian mekanik, sensor atau sistem umpat balik atau feedback, kemudian hidrolik dan atau pneumatik. Ini adalah lingkup jabatan pekerjaan teknik otomasi industri yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa teknik otomasi industri nanti dapat memasuki dunia kerja pada bidang jabatan pekerjaan yang mana pekerjanya mampu membongkar dan merakit ulang sistem robot atau perangkat peralatan untuk membuat perbaikan seperti penggantian papan sirkuit yang rusak, sensor, controller, encoder, dan servomotor. Nah, kemudian yang ketiga, jabatan pekerjaan yang ketiga bagi alumni atau lulusan teknik otomasi industri ini nanti diharapkan dapat melakukan perawatan preventif atau korektif pada sistem atau komponen robotik serta memelihara catatan pelayanan peralatan robot atau sistem produksi otomatis. Nah, kemudian yang keempat yaitu alumni atau lulusan teknik otomasi industri ini diharapkan mampu memasang, ya, jadi dapat memasuki dunia kerja pada bidang memasang atau memperbaiki pengendali yang dapat diprogram, pengendali robot atau konveyor, dan kemudian dapat mendokumentasikan prosedur pengujian dan hasil robotika. Ini adalah beberapa ruang lingkup jabatan pekerjaan bagi alumni atau lulusan teknik otomasi industri. Ya, jadi ada secara umum ada 4 lingkup jabatan pekerjaan yang bisa dimasuki oleh alumni atau lulusan teknik otomasi industri yang sudah menyelesaikan masa studi atau masa belajarnya selama 4 tahun di teknik otomasi industri. Nah, kemudian bagaimana seorang lulusan atau alumni teknik otomasi industri? Seorang alumni atau lulusan teknik otomasi industri nanti akan menjadi seorang teknisi robotika. Nah, sesuai dengan 4 klaster atau 4 ruang jabatan tadi, ya, bidang jabatan pekerjaan tadi, nantinya lulusan dari teknik otomasi industri nanti akan menjadi seorang teknisi robotika. Nah, jadi bagaimana teknisi robotika itu, di mana bidang pekerjaan atau lingkungan pekerjaan yang bisa dimasuki oleh seorang teknisi robotika? Yang pertama, ini seperti kita tahu bahwa di beberapa manufaktur itu industri manufaktur utamanya adalah industri manufaktur perakitan seperti Astra Group, ya, di bidang otomotif, Denso, Multistrada di bidang ban atau roda. Ini memanfaatkan, kalau kita lihat sekilas ini adalah memanfaatkan peralatan-peralatan berbasis robotika. Nah, oleh karena itu teknisi robotika dapat masuk pada bidang lingkup pekerjaan di beberapa manufaktur seperti ini. Utamanya seperti di Astra Group, Denso, Multistrada atau industri manufaktur yang lain yang memanfaatkan piranti atau peralatan robotika. Kemudian yang kedua, teknisi robotika juga dapat masuk pada PT PLN Persero, kemudian pembangkit tenaga listrik independen. Nah, utamanya terkait dengan sistem otomasinya. Karena PLN dan beberapa pembangkit tenaga listrik ini sudah menerapkan sistem otomasi pada produksi tenaga listrik maupun pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listriknya. Kemudian yang berikutnya, teknisi robotika dapat bekerja sebagai seorang mekanik listrik. Nah, di dalam pekerjaan mekanik listrik ini utamanya adalah pada bagian perencanaan instalasi kontrol, ya, instalasi kontrol baik itu kontrol mekanik, kontrol elektronik maupun kontrol PLC atau kontrol yang dapat diprogram. Nah, beberapa industri atau institusi yang umum, ya, atau yang biasa menangani pekerjaan-pekerjaan tersebut diantaranya adalah Biro Teknik Listrik,
Kemudian beberapa diantaranya adalah PT Jaya Kencana, PT Duta Flow. Ini adalah rekanan-rekanan yang sudah mengadakan memori atau Memory of Understanding atau MOU dengan SMK Negeri 2 Purwokerto terkait dengan pengadaan tenaga kerja yang dapat menangani pekerjaan-pekerjaan di PT Jaya Kencana maupun di PT Duta Flow. Nah, inilah kira-kira lingkup pekerjaan yang bisa dimasuki atau bisa digeluti oleh seorang teknisi robotika dari seorang alumni atau seorang lulusan siswa peserta didik di teknik otomasi industri yang belajar selama 4 tahun dan akan menjadi seorang lulusan dengan kualifikasi level 3 pada bidang teknik otomasi industri. Nah, kemudian untuk menunjang alumni atau lulusan dari teknik instalasi tenaga listrik maupun teknik otomasi industri untuk menjadi seorang teknisi teknik listrik, untuk menjadi teknisi robotika, maka teknik ketenaga listrikan SMK Negeri 2 Purwokerto menyediakan sarana dan prasarana. Di antaranya adalah yang pertama adalah laboratorium komputer, ya. Ini berada di ruang L6 gedung C lantai 1. Kemudian yang kedua adalah ruang praktek kerja mekanik, ini berada di ruang L5, gedung B, lantai 1. Kemudian yang ketiga adalah ruang praktek instalasi penerangan dan tenaga, ini berada di ruang L4, gedung E ya, bukan B nih, gedung E lantai 1. Ini juga sama di gedung E lantai 1 ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah ruang praktek instalasi motor dan kontrol berbasis PLC. Ini berada di ruang L2, gedung E, lantai 1, sebelah utara lapangan basket. Kemudian yang kelima, ini adalah ruang praktek kontrol pneumatik. Ya, ruang praktek kontrol pneumatik ini ada di ruang L7, gedung C, lantai 1. Kemudian yang keenam, ini adalah ruang praktek instalasi tenaga dan sistem otomasi. Ini berada di ruang L8, gedung C, lantai 1, di sebelah barat lapangan basket. Nah, ini kira-kira ya sarana dan prasarana yang akan mendukung siswa-siswi di teknik ketenaga listrikan, baik itu di teknik instalasi tenaga listrik maupun di teknik otomasi industri untuk dapat menjadi seorang lulusan, seorang tenaga kerja yang terampil di bidangnya masing-masing, baik itu di TITL maupun di teknik otomasi industri. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat untuk memasuki masa-masa pendidikan di SMK Negeri 2 Purwokerto. Semoga sukses selalu menyertai anak-anakku sekalian di SMK Negeri 2 Purwokerto. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.